Target 300 meters. Fire. Loading complete. Up. Dalam salah satu pertempuran di front timur Perang Dunia Kedua, sebuah tank Panzer IV milik Wehrmacht terkena hantaman artileri berat. Ledakan itu seharusnya mengakhiri segalanya. Namun, ketika debu menghilang, kelima krunya masih hidup. Mereka masih di dalam tank, tapi dunia di luar berubah sepenuhnya. Tidak ada lumpur, tidak ada salju, tidak ada pesawat di langit. Yang terlihat hanyalah dataran kering, gunung berbatu, dan udara hangat yang asing. Kompas berputar terus, radio tak menangkap sinyal apapun. Tank mereka utuh, bahan bakar penuh, tapi mesin menolak menyala. Ketika mereka keluar untuk orientasi, mereka baru menyadari satu hal yang lebih aneh. Barisan manusia mendekat, ratusan prajurit berperisai perunggu, membawa tombak panjang dan helm dengan jambul merah. Hoplit. Para kru Panzer IV tidak lagi berada di abad ke-20. Mereka berada di tanah Sparta, sekitar 480 tahun sebelum Masehi. Ketika pasukan Hoplit melihat kendaraan baja seberat 25 ton itu, mereka mengira sedang berhadapan dengan makhluk ilahi. Beberapa mendekat, sebagian melempar tombak. Senjata logam mereka memantul di permukaan baja yang tidak pernah mereka kenal. Para kru sempat mencoba menyalakan mesin, tapi sistem starter mati total. Pompa bahan bakar retak ringan akibat tekanan ledakan sebelumnya. Mereka akhirnya bertahan dengan senjata pribadi, K98K, MP40, dan granat tangan. Hold the position. Fire at will. Pertempuran berlangsung singkat. Disiplin Hoplit tidak berguna menghadapi senjata api modern. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 2 lusin prajurit tewas. Sisanya mundur, membawa kabar tentang kereta perang para dewa. Rumor itu menyebar ke seluruh Lakonia. Beberapa hari kemudian, Raja Leonidas mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tank Panzer IV dikepung ribuan Hoplit, tapi sebelum bentrok besar terjadi, Leonidas memerintahkan penahanan api. Ia melihat sesuatu yang lain dalam benda itu, sesuatu yang bisa dipelajari, bukan dihancurkan. Pasca pengepungan, hubungan berubah arah. Sparta tidak menyerang. Mereka mengamati dan para kru tank memahami bahwa ancaman terbuka akan sia-sia. Mereka mulai memperlihatkan fungsi dasar mesin itu, roda rantai, suspensi, dan perisai baja. Pandai besi Sparta mempelajari bentuk dan teksturnya. Kru Jerman memperbaiki kerusakan kecil di sistem bahan bakar menggunakan perkakas lokal. Campuran minyak zaitun dan lemak hewan dijadikan pelumas pengganti. Setelah beberapa hari, Panzer IV kembali hidup. Suara mesin diesel bergema di dataran Lakonia. Sparta menyadari mereka sedang berhadapan dengan puncak seni perang dari masa depan. Leonidas membentuk satu unit baru untuk menjaga tank itu, terdiri dari 20 hoplite terlatih dan 5 kru Panzer IV. Mereka berlatih bersama, memadukan kedisiplinan formasi Yunani dengan kekuatan mekanis abad ke-20. Eksperimen ini melahirkan doktrin baru, phalanx mekanis, di mana infanteri melindungi tank dan tank mematahkan formasi musuh dari jarak jauh. Satu aliansi tak terbayangkan pun terbentuk. Sparta dan Panzer IV bersiap menghadapi perang terbesar dalam sejarah dunia kuno. Begitu tank berfungsi penuh, Leonidas ingin tahu seberapa besar kekuatannya di medan sebenarnya. Sparta memilih sasaran terdekat, pemberontakan Helot di Messenia. Selama bertahun-tahun, para budak itu menjadi masalah logistik dan politik. Sekarang, mesin baru ini memberi cara untuk mengatasinya dengan cepat. Pasukan gabungan dibentuk. Tank ditempatkan di tengah barisan phalanx, dengan 2 sayap hoplite menjaga jarak aman dari lintasan tembakan. Panzer IV bergerak pelan. Rantainya menggiling tanah kering Lakonia. Helot yang bersembunyi di benteng kayu menatap dengan panik, tak paham benda macam apa yang mendekat. Ketika jarak cukup dekat, meriam utama menyalak. Satu tembakan membuka dinding benteng dan serangan darat dimulai. Helot tak bertahan lama. Sparta menutup operasi dalam 1 hari penuh. Bagi Leonidas ini adalah pelajaran besar. Disiplin pasukan darat yang padat bisa digabungkan dengan kekuatan tembak jarak jauh. Sesuatu yang tak pernah ada sebelumnya dalam sejarah perang Yunani.
Panzer IV kini dianggap bagian resmi dari kekuatan Sparta. Mereka mempelajari logistiknya, mencatat kebutuhan bahan bakar, memperhatikan suhu mesin, bahkan membuat sistem rotasi penjaga agar tank bisa beroperasi terus-menerus. Beberapa pandai besi mulai meniru roda gigi dan sistem rantainya dengan baja lokal, menghasilkan mesin sederhana yang belum berfungsi, tapi memberi mereka wawasan baru tentang mekanika. Dalam waktu singkat, Sparta memiliki satu unit eksperimental bernama Lohos Ares, gabungan prajurit dan teknisi yang mengawal satu mesin tempur dari masa depan. Ujian pertama berhasil, tapi ancaman yang sesungguhnya sudah bergerak dari arah timur. Kerajaan Persia sedang mempersiapkan invasi ke Yunani. Beberapa bulan setelah penaklukan Mesenia, kabar besar datang dari utara. Pasukan Persia bergerak cepat melintasi daratan Asia Kecil menuju Yunani. Jumlah mereka diperkirakan lebih dari 100.000. Leonidas menilai situasi dengan tenang. Mereka memilih titik paling sempit di jalur pesisir, tempat gunung dan laut bertemu, Thermopylae. Tank Panzer IV dibawa ke sana bersama 300 prajurit inti Sparta dan pasukan sekutu. Seluruh posisi diperkuat batu besar dan parit buatan. Tank ditempatkan di tengah celah menghadap langsung ke jalur utama. Kru Panzer mengatur amunisi, menyiapkan posisi tembak, dan menghitung ulang jarak efektif. Spartan di kedua sisi membuat formasi falangs rapat. Strateginya sederhana, membuat jalur sempit itu menjadi ruang pembantaian terkendali. Gelombang pertama Persia datang dalam formasi padat. Panzer IV membuka tembakan pada jarak sekitar 70 meter. Peluru HM menciptakan gelombang kejut yang meruntuhkan moral pasukan depan. Formasi hancur sebelum mencapai garis hoplite. Kemenangan hari pertama mutlak. Persia kehilangan ribuan prajurit hanya dalam beberapa jam. Hari kedua Persia menurunkan pasukan pemanah massal. Ribuan anak panah menutupi langit. Spartan menunduk di balik perisai. Sementara Panzer IV menembakkan peluru ke tanah berpasir di depan mereka. Ledakan menciptakan dinding debu hangat yang menutupi posisi sekutu. Panah kehilangan arah. Persia mencoba serangan flank melalui jalur sempit di tebing. Namun prajurit Sparta yang ditempatkan di sana menghancurkan mereka dengan mudah. Tank tetap menjadi pusat gravitasi medan perang. Setiap serangan frontal gagal total. Hari ketiga, sistem turret mulai seret karena panas dan debu. Pelumasan darurat dari minyak zaitun disiapkan dan mesin kembali berputar normal. Persia kehilangan tempo. Klaus menghitung sisa amunisi. Tinggal 20 peluru utama dan 100 butir peluru Mege. Sparta memperketat formasi, bersiap untuk fase akhir. Hari keempat, pasukan elit Persia, Immortal Corps, maju tanpa henti. Tank menembak sampai laras berpijar merah. Setiap ledakan membuka ruang bagi hoplite untuk menghancurkan barisan depan dengan tombak. Tetapi jumlah musuh terlalu besar. Serangan terus datang tanpa jeda. Menjelang senja, posisi sekutu mulai tertekan. Amunisi utama menipis. Persia menyiapkan serangan terakhir. Tank ditempatkan lebih dalam ke jalur sempit. Dijadikan benteng terakhir. Sisa peluru disiapkan untuk tembakan penutup. Di tengah debu, suara mesin masih bergemuruh. Panzer IV tetap menembak sampai peluru terakhir keluar. Setelah itu, Sparta beralih pada apa yang mereka kuasai. Perisai, tombak, dan disiplin. Thermopylae menjadi ajang terakhir di mana baja modern dan otot kuno berjuang berdampingan. Setelah 4 hari bertempur, posisi pertahanan mulai runtuh. Pasukan Persia menemukan jalur sempit di pegunungan, dipandu seorang penduduk lokal yang mencari imbalan. Sparta terkepung dari dua arah. Tank Panzer IV kelelahan, amunisi hampir habis dan mesin sudah menurun akibat panas berlebihan. Leonidas memilih bertahan sampai akhir. Ia memerintahkan pasukannya untuk membuat formasi melingkar di sekitar tank. Pasukan sekutu lainnya sudah mundur jauh ke selatan, membawa pesan untuk kota-kota Yunani agar bersiap menghadapi serangan besar berikutnya. Klaus menghitung sisa peluru. Tinggal 3 tembakan utama dan 2 kotak amunisi Mege. Tank diarahkan ke tebing kanan, tempat jalur sempit mengarah ke pasukan Persia yang mengepung dari belakang. Setiap peluru ditembak dengan perhitungan akurat. Lembah bergoncang, batu-batu runtuh dan jalur pengepungan tertutup oleh longsoran besar. Pasukan Persia terhenti selama beberapa jam. Waktu cukup bagi Yunani untuk menyiapkan perlawanan baru di selatan. Menjelang malam, situasi di Thermopylae sudah tak lagi bisa dipertahankan. Tank terbakar sebagian, bahan bakar menguap, dan logamnya retak oleh panas. Kru Panzer IV tidak meninggalkan mesin mereka. Mereka tetap di posisinya, mengoperasikan senjata ringan sambil melindungi barisan terakhir hoplite. Ketika api mencapai ruang mesin, mereka semua terselimuti cahaya oranye yang pekat. Ledakan besar menutup hari itu. Gelombang panas menyapu lembah. Pasukan Persia berhenti selama beberapa waktu, terkejut oleh kekuatan yang belum pernah mereka lihat. Sparta kalah di Thermopylae, tapi berlawanan itu menunda kemajuan musuh cukup lama. Dari reruntuhan tank dan mayat hoplite,
lahir legenda baru tentang kereta api Ares. Mesin perang yang menolak mati, bahkan ketika pemiliknya lenyap bersama sejarah. 2 hari setelah ledakan terakhir, pasukan pengintai Yunani yang menelusuri reruntuhan menemukan sesuatu yang tak terduga. Di antara logam hangus dan perisai hancur, seseorang masih bernapas. Tubuhnya penuh luka, dada terbakar, tetapi matanya terbuka. Leonidas masih hidup. Beberapa hari kemudian, ia diselamatkan oleh pasukan Yunani yang mundur dari Fokis. Ia tidak lagi menjadi raja yang memimpin barisan depan, tetapi menjadi saksi hidup tentang apa yang terjadi di Thermopylae. Dalam diam, ia membawa satu benda kecil yang ditemukan di dekat tank. Potongan logam berbentuk persegi dengan ukiran angka dan huruf asing. Benda itu menjadi simbol, tanda bahwa pertempuran itu bukan sekadar kisah keberanian, melainkan pertemuan 2 zaman. Setelah pulih, Leonidas membangun kembali struktur militer Sparta dengan satu prinsip baru. Keunggulan tidak lahir dari jumlah atau garis keturunan, tetapi dari pengetahuan. Dari tangannya, lahir generasi prajurit yang mempelajari cara berpikir kru Panzer IV. Sistematis, presisi, tidak bergantung pada emosi. Sparta berubah arah. Mereka membangun bengkel militer, mencatat tiap eksperimen, dan menyalin setiap bentuk logam yang tersisa. Leonidas tidak pernah kembali ke medan perang, tetapi ajarannya mengubah cara Sparta bertarung selama berabad-abad. Sejarah suka menulis ulang dirinya sendiri, tapi bayangin kalau satu tank Jerman benar-benar muncul di Sparta, dan Leonidas memakainya buat menahan 100.000 pasukan Persia. Apakah dunia bakal berkembang lebih cepat ribuan tahun, atau justru hancur lebih awal karena manusia belajar perang terlalu dini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka eksperimen sejarah seperti ini, jangan lupa tekan subscribe biar nggak ketinggalan cerita alternatif lain yang lebih gila dari kenyataan.